Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Ia bertanya, lalu apa yang bisa ia lakukan untuk si pria? Pukasumi menjawab kalau mereka telah membayar dengan harga yang mahal untuk masuk ke awal trial. Itu semua untuk membantu Jinbei di trial ini. Betapa beruntungnya ia bisa melihat Jinbei di awal ini. Semua anggota yang datang ke sini bisa memberi Jinbei harta dari sekti sebanding dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun sebelum itu, ia meminta maaf terlebih dahulu karena untuk menghindari penglihatan dari kehendak alam semesta, sehingga mereka tidak bisa memberikan hartanya secara langsung. Jinbei mengatakan kalau itu tidak masalah. Pukasumi pun mengucapkan terima kasih karena Jinbei telah mengerti. Tapi, bolehkah ia bertanya harta macam apa yang Jinbei butuhkan? Sebelum menyebutkan, Jinbei balik bertanya, apakah Pukasumi mempunyai job transfer scroll-nya? Pukasumi tersentak mengkonfirmasi apakah yang Jinbei maksud adalah gulungan perubahan kelas. Jika itu, ia tentu saja mempunyainya. Ia pun segera mengeluarkannya. Gulungan yang berada di tangan kanan adalah Black Knight Class, sedangkan yang berada di tangan kiri adalah Insect Master yang masing-masing memiliki kelas S. Tidak hanya itu, ia juga memperlihatkan sebuah golongan berukuran besar sambil menyampaikan bahwa yang paling berharga di sekti kelas Double S adalah Son of Dam. Han Xiao yang melihat tentu saja terkejut, sedangkan Jinbei bertanya, apa itu semua yang Pukasumi miliki? Pukasumi mengatakan, Jinbei mungkin tidak tahu, tapi di awal, mencapai provisi kelas Triple S hampir mustahil. Banyak dewa yang turun dari kelas S, kelas A, bahkan kelas B. Jinbei menimpali bahwa ia mengetahui itu, tapi yang ia inginkan hanyalah scroll kelas Triple S. Pukasumi yang mendengar meneteskan air mata, yang kemudian berentangkan kedua tangan, mengatakan, inilah dewa masa depan mereka, kebangkitan sekti akan menjanjikan. Jinbei menyela menyampaikan, jika ia tidak mendapatkan kelas Triple S, maka akan melihat hal yang lain. Pukasumi sedikit tertawa, mengatakan kalau mereka punya metode yang mungkin bisa digunakan untuk mendapatkan scroll kelas Triple S. Jinbei pun menanyakannya. Pukasumi menjawab kalau itu sesuai keberuntungan sebab Jinbei harus mengambilnya sendiri. Jinbei kembali bertanya, apakah ada caranya? Pukasumi menyampaikan bahwa ia bisa membuka alam rahasia yang mengarah ke sejarah virus paling hebat dalam sejarah Blue Star. Jinbei bisa masuk, mengumpulkan biji penyakit yang ada dalam sejarah dan menggunakannya untuk menempa scroll perubahan provisi. Itu mungkin adalah cara untuk mendapatkan scroll kelas Triple X. Jinbei berkata, karena ada caranya, maka ia akan mencobanya. Pukasumi menimpali kalau ia akan mengorbankan hidup, kekuatan, dan jiwanya untuk Jinbei yang adalah tangga dewa baginya guna membuka jalan dari penyakit. Tanpa pikir panjang, ia pun segera melakukannya. Terlihat aura kehijauan keluar dari tubuh yang perlahan memancar hingga menyebar ke seluruh area. Ini membuktikan bahwa ia benar-benar menepati janji yang baru saja diucapkan, bahkan rela melenyapkan dirinya hingga yang tersisa hanyalah tongkatnya. Kini sistem menanyakan pada Jinbei apakah ingin memasuki Dungeon eksklusif The Wall of 8 Million Soul peringkat S dengan waktu yang tersisa 2 menit 56 detik. Sebelum masuk, Jinbei menyampaikan pada Han Xiao bahwa ini adalah Dungeon eksklusif sehingga ia tidak akan membawa Han Xiao. Han Xiao tidak keberatan menerimanya. Ia mengatakan kalau bos dengan kekuatan ini, setelah mengorbankan semuanya, dungeonnya terbuka dan ia sendiri juga tidak berani untuk masuk. Jinbei menyambung bahwa waktu terbukanya portal dungeon terbatas. Karena itu, ia akan mengirim Han Xiao untuk pulang terlebih dahulu.
Keluarlah sendiri, dan jika serangannya tidak membinasakan Han Xiao, setidaknya penyakitnya akan menginfeksi. Cerita terus berlanjut pada MC yang berada di kota Megis dekat pabrik penyakit. Sedangkan Han Xiao tampak kebingungan dengan apa yang sudah dilalui sehingga ia menginformasikan bahwa dirinya berada di kota Megis dan sudah mengucapkan salam perpisahan pada Jinbai. Ia yakin tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang barusan ia lalui. Seorang bernama Yezi tampak sangat penasaran sehingga meminta Han Xiao untuk segera memberitahu apa yang terjadi pada Jinbai. Orang yang berbeda juga ikut berkomentar menyuruh Han Xiao agar menanyakan pada Jinbai dan Mingming kapan mereka berdua punya waktu senggang sebab ia tidak bisa melewati Dungeon. Han Xiao menjawab agar SWOT Immortal menunggu sebentar sebab Jinbai saat ini mungkin belum punya waktu untuk menolongnya lagi. Akun bernama Overlord tiba-tiba berkomentar untuk berhenti menggoda. Hati-hati dengan lubang baru di distrik kota Megis yang ia buat. Han Xiao menyampaikan kalau ia akan memberitahu, tetapi teruntuk Overlord, tolong singkirkan senjata terlebih dahulu. Si pria pun mengikuti perintah itu, sehingga Han Xiao menjelaskan bahwa seorang NPC super kuat baru saja berlutut dan memberikan sebuah perubahan profesi pada Jinbai. Akan tetapi, Jinbai masih belum puas. Overlord yang mengetahui itu mulai terheran dan menanyakan seberapa kuat orang yang dimaksud. Han Xiao mendeskripsikan bahwa si pria mengenakan jubah dan ketika Jinbai melepaskan serangan penuh, itu tidak bisa menembusnya saking kuatnya. Mendapati jawaban itu, Overlord menunjukkan ekspresi tidak begitu percaya. Di sisi lain, Crow juga ikut berbincang menanyakan scroll perubahan profesi macam apa yang Jinbai dapatkan. Han Xiao menjawab 2 profesi kelas S dan 1 kelas double S. Sichuan ikut bergabung menanyakan, lantas apakah Jinbai masih tidak puas dengan scroll profesi itu? Han Xiao mengatakan, sesuai yang ia dengar, Jinbai bilang jika bukan kelas triple S, jangan harap ia bisa puas. Ini membuat Sichuan terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan Han Xiao meneruskan bahwa NPC yang barusan juga mengorbankan diri dan membuka sebuah dungeon agar Jinbai dapat memperoleh scroll perubahan profesi kelas triple S. Yezi sangat terkejut ketika mengetahui ini. Ia tidak menyangka hal semacam ini bisa terjadi. Avalpur yang berbeda bernama Lightning Wave mengatakan kalau jarak antara Jinbai dan mereka mungkin lebih jauh daripada mereka dengan Avalpur biasa. Overlord mulai mencibir bahwa setiap kali ia mendengar berita tentang Jinbai setelah pembinasaan massal, itu membuat kebanggaannya menghilang. Han Xiao menimpali untuk berhenti membuat masalah dan jangan bandingkan diri dengan Jinbai, tetapi gunakan sebagai sebuah motivasi dan untuk pamer. Berada di grup yang sama dengan Jinbai, grup 001, bukankah itu keren? Yizi membenarkan itu, tetapi ia sendiri tidak ingin menggunakan Jinbai untuk pamer, namun ingin sebaliknya. Li Huai yang sedari tadi hanya menyimak karena kurang memahami ikut angkat bicara menanyakan maksudnya. Sedangkan Han Xiao sendiri bersantai menikmati obrolannya. Berpindah pada Jinbai yang sedang kebingungan karena mendapati jam pasir miliknya tiba-tiba muncul. Seketika ia tersentak di saat menatap ke arah depan. Sambil memasukkan jam pasir, ia penuh tanya apakah ini gerbang batu Roma. Apakah dungeon ini adalah Florence? Ini harusnya berada di abad pertengahan, benar-benar kota seni dunia. Perlahan ia berjalan memasuki gerbang itu untuk melihat kondisi sekitar, dan anehnya tak seorang pun yang ia temui. Ini membuatnya benar-benar bingung. Kenapa tidak ada seorang pun penduduk di sini, seolah seperti kota mati. Tidak lama kemudian, ia melihat seseorang yang sedang terdiam, duduk di sela-sela bangunan, dan ia pun segera menghampirinya. Di saat sudah dekat, si pria mengusirnya, mengatakan agar orang asing segera pergi, karena si pria adalah orang kotor.
Bersamaan ucapannya, si pria terbatuk-batuk meneruskan bahwa ia telah dikutuk oleh dewa dan terkena penyakit. Mengetahui itu, Chin Bai bukannya takut, ia justru semakin mendekat dan bahkan menyentuh si wanita untuk menggunakan kemampuan yang dimiliki. Tidak lain adalah penyerapan virus sambil menunjukkan rasa prihatin bahwa si wanita adalah jiwa yang malang. Apakah ingin hidup? Tidak berselang lama, virus pun berhasil diangkat. Sistem memberitahukan bahwa Jinbei telah berhasil menyerap virus Black Death. Black Virus memperoleh poin virus 3. Menyerap virus ini, maka membuka pertanyaan sampingan tersembunyi sekti, Seeds of Flag, The Walls of 8 Million Souls. Adapun gambaran virus, dalam sejarah Blue Star, Black Death menyebabkan 80 juta kematian. Penyakitnya merusak tanah ini, dan Sekti Flag mempunyai tanggung jawab serta kekuatan untuk mengumpulkan The Set of Flag. Tujuan pertanyaan adalah mengumpulkan flag set dengan hadiah membentuk kelas yang sesuai setelah misinya selesai. Jinbei yang baru saja mendapati ini sedikit kebingungan. Apa itu flag set dan bagaimana cara ia mengumpulkannya? Hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencari tahunya. Seketika gumamnya terhenti karena wanita yang ditolong tiba-tiba tersadar membuka kupluk dengan rasa keterkejutan sebelum pada akhirnya menunjukkan wajah yang begitu gembira mengucapkan rasa terima kasih pada Jinbei yang adalah utusan dewa telah mengeluarkan penyakit ini darinya. Ia kemudian menepuk pundak meneruskan bahwa bersedia mengikuti dan melayani Jinbei dengan sepenuh hati. Jinbei membalas tepukan pundak itu, bergumam. Ngomong-ngomong, ia memang membutuhkan pengikut dan menjadi terkenal. Karena dengan itu akan mempermudah dalam mengumpulkan informasi dan menemukan sesuatu. Ia kemudian menghentikan gumamnya, tapi tidak langsung menyetujui, melainkan menjaga image terlebih dahulu dengan mengatakan untuk si wanita tidak perlu repot karena ia bukan utusan dewa. Si wanita tampak tidak mempercayai sehingga menanyakan sekali lagi, dari utusan dewa mana Jinbei? Untuk yang kedua kali, Jinbei mengatakan bahwa ia bukanlah utusan maupun dewa, tetapi adalah the God of Flag. Beritahu semua orang kalau ia bisa menyembuhkan penyakit mereka dan sampaikan agar mereka datang ke halaman Tuan. Sekian video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video menarik lainnya. See you next video.